Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Dan kita seperti biasa, potensi cuan kita perharinya 10%. 10% adalah angka minimum, bukan menutup kemungkinan untuk bisa cuan sampai luber-luber. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap hari kita akan mengulas saham-saham ini kurang dari 17 menit saja. Jadi, tetap fokus, stay, and check it out. Oke, sebelum kita mulai mengulas saham-saham hari ini, kita akan mengulas saham-saham sebelumnya. Dan untuk sebelumnya, saham yang pertama yang kita lihat adalah Pico. Jadi ini memang saham 3 hari lalu ya. Kita lihat bagaimana Pico 2 hari ini ya. 2 hari. Oke. Wow. Oke, itu monthly, daily-nya kita lihat. Daily. Wow. Untuk daily dia sempat minus 6%. Namun dia melonjak naik ke 18% dan closingnya sekarang 326. Jadi ini tadi sempat saya ambil, cuman memang harganya sudah di atas 200. Jadi itu that's why ya saya nggak ngambil ini, jadinya saya ngambil saham lain. Selanjutnya adalah Jekon. Jekon adalah Jaya Konstruksi. Nah, untuk kemarin itu naiknya 6%, cuman untuk hari ini minus 6%. Coba kita lihat apakah masih ada potensi untuk naik atau turun. Kita lihat untuk daily-nya. Daily-nya sih sepertinya sudah mulai pelemahannya sudah mulai melakukan aksi jual. Secara daily seperti itu, secara weekly. Untuk weekly-nya sebenarnya masih oke dan masih confirm untuk uptrend. Lalu monthly-nya juga masih confirm untuk uptrend, namun tadi secara daily dan weekly dia membentuk harga baru. Sementara untuk monthly-nya pernah menyentuh harga 1000. Dan monthly-nya juga masih ada potensi untuk uptrend. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan ya, kalau saham Jekon ini mungkin akan melemah sementara saja, lalu dia akan lanjut naik. Ditunggu saja pelemahannya mungkin 1 kali atau besok naik ya. Jadi interval 1 kali lalu lanjut naik, kira-kira seperti itu. Itulah Jekon, tapi masih tetap masuk ke list kita. Note kita masukkan ke list kita. Noted. Jekon. Sip. Selanjutnya adalah Suli. Suli ini hari ini mengalami kenaikan ya. 2 hari ini mengalami kenaikan 3% dan 4%. Dan sekarang harganya 108. Secara daily dia masih lanjut untuk naik, confirm untuk naik, dan secara weekly juga lanjut untuk naik. Nah, secara weekly dia pernah menyentuh harga 142 dan nggak ragu-ragu juga dia kalau dilihat historinya secara weekly dia di atas 30 sampai 50, bisa sampai seperti itu ya. Untuk monthly-nya juga masih sedang posisi uptrend, hanya saja secara daily ya, daily saja. Daily dia membentuk harga baru kelihatannya ya, masih posisi uptrend, dan weekly dan monthly itu akan tetap jalan. Jadi kita masukkan saja Suli ini memang apa ya, kenapa mungkin kita masukkan karena dia memang posisi uptrend, tapi sayang sekali untuk Suli ini dia kenaikannya cuma terbatas 9% saja. Jadi kalau saya pribadi sih memang lebih baik ditinggalkan seperti itu. Selanjutnya adalah ARMS. Untuk ARMS juga hampir sama. Dia kenaikannya paling hanya 9% saja. Cuman kalau dilihat secara tren, dia
kelihatannya ini masih naik, tapi sudah mulai ragu-ragu secara daily ya. Namun weekly-nya juga masih posisi uptrend, dan monthly-nya nggak ada masalah, masih posisi uptrend. Tapi dilihat di sini dia sedang membentuk harga baru di atas seperti itu. Jadi bagi saya sih ya, wah, kalau misalnya mau ambil, ini memang potensi cuannya juga sama 9%, tapi untuk saat ini masih ragu apakah dia tetap naik atau uh, turun dulu. Cuman kemungkinan besar sih ini masih ada potensi naik. Selanjutnya adalah Siko. Siko bagi duo. Siko bagi duo. Oke, untuk Siko bagi duo, hari ini 2 hari ini ya minus 6%, dan sekarang di harga 202. Ini juga tadi tidak saya ambil kalau memang harganya di atas 200, dan dia kelihatannya sudah mulai aksi jual, mulai turun. Kita nggak tahu apa turun sementara. Memang harganya sih sudah mahal ya, di atas 200 itu secara daily. Namun secara weekly dia juga masih uptrendnya, dan masih belum menyentuh harga lamanya yaitu 286. Jadi ini sebenarnya masih ada potensi secara weekly, cuman dailynya sudah mulai melakukan aksi ya. Lalu secara monthly sama 208 juga 286, dia juga masih posisi uptrendnya. Oke. Selanjutnya adalah ASDT, asli jutawan bos. Nah, untuk asli jutawan ini dia terkoreksi 6%, sayang sekali. Tapi memang kalau dilihat dia membentuk harga baru, harganya sudah mahal. Dia sekarang harganya 147, dia membentuk harga baru ya. Dia masih posisi uptrend. Secara weekly pernah menyentuh harga 172, dia juga masih posisi uptrendnya. Cuman harganya memang ya nggak mahal, nggak pernah menyentuh harga. Oh, amazing, ternyata ya ASJT-nya secara monthly masih uptrend dan pernah menyentuh harga 1.300. Jadi memang pantasan saja ini saya bot gitu ya. Kita tarik, kita pantau secara ketat. Ini saham yang lumayan seru. Oke, sudah selesai. Kita langsung cek saham hari ini. Saham yang sesi 1 dan sesi 2-nya sudah selesai. Sebelum kita cek sahamnya, kita cek IHSG hari ini seperti apa sih. Oh, untuk hari ini positif 0,76 di harga 7.231. Saya nggak tahu ya, ini kenaikannya positif karena apa. Tapi memang ya saat ini kondisi perekonomian itu harga naik. Kemarin ya harga Pertalite itu dinaikkan pemerintah dari 7.600 atau 7.500-an, 7.000-an lah ya, menjadi 10.000 tok. Nah, cuman kita lihat di sini marketnya merespon positif. Saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak. Cuman ada yang bilang ya kondisi perekonomian negara nggak ada kaitannya dengan market. Tapi ada juga yang bilang kondisi perekonomian itu berkaitan dengan market. So, kembali lagi kesimpulan di keputusan masing-masing. Disclaimer on, mau ikut yang mana. Oke, langsung saja ke stoknya. Stok change stock gain. Nah, seperti biasa dipimpin oleh Warren ya, Warren Short 61%. Dan saham yang kedua dipimpin oleh OPMS. Ini menjadi saham pertama kita yang akan kita lihat. Bagaimana ya chartnya untuk OPMS. Kita ubah dulu menjadi stok OPMS. Oke, OPMS memang ini tiba-tiba meleduk, war.
34% di harga 149, masih dalam kriteria kita ya kenaikannya ya. Dia baru 2 kali. Memang ada keraguan-keraguan di sini. Dia akan naik turun memang tipis-tipis. Cuman dihantamnya langsung ya. Dihantamnya langsung 34% itu secara daily dan dia membentuk uptrendnya jelas. Dan secara weekly ini masih 200 ininya harga tertingginya secara weekly, dan kalau dilihat dia memang sideways panjang dari harga 149, jadi memang ya tipis dan sudah cukup lama gitu mendam harga. Ternyata ini sih secara monthly sih masih belum mendukung ya, tapi dilihat di sini bahwa harganya pernah menyentuh 800 dan sekarang masih 100. Apakah nggak bisa kita jawab ya untuk bulan ini karena memang belum tentu. Tapi bisa jadi bulan depan masih ada potensi untuk kita serok. Seperti itu. Cuman untuk saat ini kita abaikan dulu aja. Kita cuekin dulu aja. Santuy bos. Selanjutnya adalah Sliss. Oke. Untuk Sliss hari ini kenaikannya 33%, 3,37 di harga 206, dan harga tertingginya itu 304 ya. Secara daily masih kelihatan dia masih posisi uptrend dan uptrendnya lagi on fire, dan kalau dilihat secara weekly pernah menyentuh harga 3.400. That's why I wanted to write this stock. Aku mau mencatat di ini stok ini Sliss huruf kapital karena memang ini adalah saham mutiara dalam lumpur seperti kata bos-bos bandar-bandar di atas ya. Nah, semoga harapannya jangan semoga ya, memang ini juga pasti akan naik cepat atau lambat, dan sangat kalau dilihat ya, dia pernah menyentuh harga 14.000. Cuman mondingnya sayang sekali, tadinya mau saya jual ya. Saya punya posisi di sini di harga 0 ya. Cuman ini kalau dilihat secara monthly masih ada potensi. Jadi kalau dilihat yang tadi OPMS harusnya masuk, kita catat OPMS harusnya kita catat. Cuman ya kita nggak tahu apakah nasibnya sama. Kalau OPMS tadi kan harga tertingginya memang cuma 800. Ini kenapa saya catat? Karena memang harga tertingginya tadi 14.000. So untuk besok masih ada potensi untuk serok, apakah dia akan lanjut naik tinggi atau dia akan turun dulu lalu ya. By the way ya, kalau misalnya masih ada potensi masuk aja seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Kajen ini masih fenomenal kenaikannya hari ini 24% di harga 127, harga tertingginya itu 320. Jadi ini sudah dua kali naik tinggi. Kajen ini kenapa tidak terpantau dari kemarin? Tidak apa-apa karena kemarin nggak saya pantau Kajen. Sip. Untuk Kajen kita catat huruf besar ya karena masih ada potensi ke 300-an. Secara daily sih masih uptrendnya. Secara weekly pernah menyentuh harga 1000. Ini saya bold nggak ya? Iya, saya bold. Dan masih uptrend juga. Secara monthly masih belum. Sama kayak OPMS tadi. Jadi masih ada potensi untuk pancingan lalu naik lagi. Oke, itu saham-sahamnya. Lalu ada OBMD. Untuk OBMD, jadi tadi kesimpulannya ada beberapa saham, ada 3 saham yang secara daily dan weekly itu posisi uptrend. Namun monthly-nya belum konfirmasi, bukan downtrend, belum, dia sudah melakukan pembalikan arah, cuma masih belum dikonfirmasi. Konfirmasi itu ditandai oleh warna hijau
hijau-hijau duit dolar. Oke, untuk OBMD kenaikannya sudah 2 kali ya, sempat 31%, closingnya di 4%, lalu hari ini naik 18%, di harga 182. Kalau dilihat sih harganya mungkin sampai secara daily 200 ya. Dia masih posisi uptrendnya. Itu Monthly. Oke, sorry untuk dailynya 182, harga tertingginya 197, jadi tipis ya. Cuman dia masih posisi uptrendnya. Sip. Untuk weekly-nya tipis juga ini sampai 200 dan dia juga masih posisi uptrendnya. Memang sih dia sudah mulai turun, sempat mulai turun, tapi dia menolak untuk turun dan lanjut naik. Kalau dilihat secara monthly tipis juga 200. Tipis juga, kita nggak tahu nih sampai 200 doang kemampuannya atau bisa lebih tinggi. Kalau dilihat sih secara daily, weekly, monthly masih posisi uptrend ya, menguat ya, menolak untuk turun. Oke, sudah 16 menit, kira-kira tinggal 1 menit lagi. Kita lihat ya saham petis. Petis ini memang jarang saya dengar. Wow, petis kenaikan 16% di harga 214, harga tertingginya itu 150. Dia secara daily secara daily dia memang harganya ini udah lebih ya, udah melewati ya 200 ya. Kita abaikan saja, tapi kita lihat sekilas ya, harga tertingginya itu secara weekly 500, secara monthly 1000. Dia yang belum konfirmasi itu secara monthly-nya sama sekali sama petis sama ya, sama yang lainnya. Oke, sip. Nah, ini nih saham terakhir kita adalah AHAP. Ada BIT, ada saham AHAP. Kita ulas sebentar saja. AHAP kenaikannya 14% di 148, harga tertinggi itu 260. Secara daily dia masih posisi uptrendnya. Uptrendnya secara daily 154 uptrend ya. Lalu secara monthly juga membentuk harga baru dari dia saham tidur tadinya, tapi dia masih uptrend. Oke, dia masih uptrend juga. BIT, AHAP, lalu BIT saham terakhir kita, 80. Dia masih uptrend secara daily, weekly uptrend, monthly uptrend. Begitu saja saham dari kita, semoga bermanfaat. Disclaimer on, salam bosondaikus.